Halo, assalamualaikum sahabat Ilyas Wan. Bertemu kembali di channel YouTube Novel Ilyas Wan. Kita akan melanjutkan membaca novel Ketika Istri Berhenti Peduli. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel, mohon di-subscribe agar channel YouTube Novel Ilyas Wan terus berkembang. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Kita lanjutkan. Ketika Istri Berhenti Peduli, part 67, Bof Ibu Jubaidah. Lela, teriakku saat melihat tubuh Lela yang tergeletak begitu saja di lantai. Seluruh tubuhnya terlihat lebam-lebam. Bahkan beberapa bagian tubuhnya mengeluarkan darah segar. Segera aku buka ikatan tangan dan kaki Lela. Aku sangat panik. Bagaimana jika Lela sudah meninggal? Tidak, dia tidak boleh meninggalkan aku sendirian di dunia ini. Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Tolong, tolong, aku berteriak sekuat tenaga. Hingga akhirnya beberapa polisi datang dan langsung menolong kami. Segera aku membuka sweater yang menempel di tubuh, kemudian menutup bagian tubuh Lela yang sensitif. Air mataku terus mengalir tanpa henti. Rasanya aku sudah sangat lelah hari ini. Hati-hati Pak, dia tidak memakai baju, ucapku lirih pada beberapa anggota polisi yang sudah masuk. Mereka mengangguk paham. Kemudian salah satu di antara mereka melepaskan jaket. Kembali menempelkan jaket tersebut pada tubuh Lela yang masih terlihat polos. Salah satu anggota polisi tersebut memegang tangan Lela, memeriksa urat nadinya. Kemudian dengan cepat dia meraba kembali di bagian leher. Alhamdulillah, dia masih hidup, ucap polisi tersebut pada rekannya yang lain. Berkali-kali aku mengucap syukur, ternyata masih ada kesempatan kami untuk hidup bersama. Dan sepertinya mobil ambulan sudah datang. Ya udah, sekarang kita angkat wanita ini keluar. Perintahnya lagi pada beberapa polisi lainnya. Mereka memotong tubuh Lela ke dalam mobil ambulan. Aku juga ikut naik ke dalam mobil agar bisa memastikan jika Lela aman bersamaku. Entah siapa yang begitu jahat memperlakukan anakku begini. Padahal hanya masalah sepele. Tapi mereka tega berbuat kejam seperti ini. Jika laki-laki mereka terpincut oleh Lela, seharusnya bukan salah Lela. Yang salah laki-laki itu sendiri. Aku terus menggerutu di dalam hati. Kembali aku memeriksa ponsel. Ternyata ada satu pesan lagi yang masuk. Seharusnya kamu tidak melanggar perjanjian kita dengan membawa polisi. Semoga wanita murahan itu selamat sampai neraka. Kurang ajar. Ku remas ponsel dengan kuat. Rasanya ingin sekali bertemu dengan pengirim pesan ini. Akan aku tampar mulutnya yang pedas itu. Juga akan kubalas semua perbuatannya itu terhadap Lela. Aku akan menyerahkan semua bukti ini pada pihak polisi, agar mereka saja yang melacak keberadaan si pelaku. Setelah beberapa saat perjalanan, akhirnya kami sampai di rumah sakit. Aku segera turun dan turut mengantarkan Lela ke ruang UGD. Tapi nyatanya, Lela harus diberi penanganan yang maksimal. Dia harus dirawat di ruang ICU karena luka yang dialami cukup parah. Setelah menunggu sekitar 1 jam, akhirnya ada beberapa perawat yang keluar. Disusul oleh seorang laki-laki yang aku perkirakan adalah dokter yang menangani Lela. Bagaimana dok? Tanyaku pada dokter yang baru saja keluar dari ruang Lela dirawat. Ibu keluarga pasien, tanyanya padaku. Iya dokter, saya ibunya, jawabku cepat. Aku sudah tidak sabar ingin melihat kondisi Lela. Kalau begitu, sebaiknya ikut ke ruangan saya. Saya akan jelaskan di sana. Jawabnya lalu melangkah pergi meninggalkan aku dengan 2 orang petugas polisi. Aku segera berjalan setengah berlari mengejar dokter, diikuti oleh seorang polisi yang juga akan mencatat semua keterangan dari dokter tentang Lela, karena kasus ini akan aku bawa ke pengadilan esoknya.
Aku tidak peduli bagaimana ancaman dari si pelaku. Yang jelas aku ingin dia dihukum seberat-beratnya. Silahkan duduk, Bu. Pak, dokter itu menyuruh kami untuk duduk berhadapan dengannya. Tidak membuang waktu, aku segera duduk agar bisa mendapatkan informasi tentang keadaannya Lela. Jadi begini, Bu. Pasien mengalami luka yang parah di beberapa tubuhnya, terutama di bagian kepala bagian belakang, tangan, kaki, dan organ intimnya. Dek, bagai luka yang tersiram garam dadaku ini. Belum habis dokter menjelaskan kondisi Lela, aku sudah menangis sesenggukan. Tangan dan kakiku bergetar mendengar penjelasan dokter barusan. Kami juga harus melakukan tindakan operasi, karena di bagian pasien terdapat beberapa robekan. Kami juga menemukan beberapa biji cabai yang tersisa di bagian luar. Setelah kami lakukan USG, ternyata di dalamnya terdapat beberapa benda kecil lainnya. Bagai tersambar petir rasanya hatiku kini. Betapa sangat menderita Lela anakku. Kenapa ini harus terjadi pada kami? Selalu saja masalah dan masalah yang menimpa hidup kami. Kenapa harus kami yang diberikan cobaan seberat ini? Kenapa bukan Naya saja? Atau kenapa bukan ibunya? Sudah lelah rasanya aku hidup di dunia ini. Selalu saja kesialan yang menimpa hidupku sejak kecil. Tidak ada momen yang membuat aku bahagia. Kenapa harus kami? Kenapa ya kami yang menderita seperti ini? Aku terus merutuki nasib sial yang kami jalani. Rasanya kaki ini tidak sanggup lagi untuk berpijak. Hatiku benar-benar hancur melihat Lela menderita. Seharusnya dia bahagia, dan yang seharusnya menderita itu Naya, wanita yang sudah mencuci otaknya Arman, agar dia menjadi durhaka padaku. Sabar, Bu. Ini semua cobaan dari Allah. Dan pasti ada jalan keluarnya. Kami tim medis juga akan berbuat semaksimal mungkin agar pasien baik-baik saja. Ucap dokter berusaha menenangkan aku yang sedang kalut. Kata-katanya barusan sama sekali tidak aku gubris. Dia sama saja dengan Naya dan Arman. Sukanya menasehati. Seandainya mereka ada di posisiku kini, aku yakin mereka pasti akan bunuh diri menghadapi kenyataan hidup yang sangat pahit. Tidak aku tanggapi semua perkataan dokter barusan. Aku beranjak dari duduk dan berusaha berjalan menuju ke ruangan Lela dirawat. Beberapa kali aku sempat akan terjatuh, tapi dengan sekuat tenaga aku menopang tubuh agar tidak ambruk. Lela saat ini sedang membutuhkan aku. Dia hanya bergantung padaku saat ini. Jadi aku tidak boleh sakit atau lemah. Hanya aku satu-satunya harapannya untuk sembuh dan kembali. Ada beberapa polisi yang berjaga di depan kamar Lela. Mereka memintaku untuk memberikan beberapa keterangan kasus ini. Tapi aku langsung menolaknya. Jangankan untuk berbicara dan menjelaskan apa yang terjadi sesungguhnya. Bernafas saja rasanya sangat berat, karena belum bisa memberikan mereka keterangan. Hanya saja aku menyerahkan ponsel milikku pada mereka, karena sebagai bukti katanya. Aku pasrah saja dengan semua prosedur. Jika ibu belum bisa memberikan keterangan sekarang tidak apa-apa. Kami mengerti ibu masih syok dengan semua ini. Kami hanya ingin memberi informasi jika kami juga akan ikut mewawancarai pemilik gudang tersebut. Kami sudah melacak siapa pemiliknya. Jelas polisi yang dipanggil komandan oleh beberapa polisi lainnya. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas bantuannya. Saya berharap pelakunya bisa ditangkap, sahutku yang dibalas anggukan oleh mereka. Sebagai bentuk penjagaan, ada 2 orang anggota kami yang akan berjaga di depan pintu. Jika ada apa-apa, bisa panggil saja mereka, ucapnya yang aku balas dengan senyuman paksa. Aku segera masuk ke dalam ruangan tempat Lela dirawat. Katanya sebentar lagi dokter akan melakukan operasi. Jadi aku ingin sekali melihat wajah Lela sebelum itu. Aku masuk ke dalam ruangan yang sangat dingin, karena aku tidak lagi memakai sweater. Jadi rasanya sangat dingin. Di atas ranjang, Lela terbaring dalam keadaan mata terpejam. Bibirnya mengatup sempurna. Tapi ada beberapa bekas luka bakar seperti dibakar dengan rokok di bagian samping bibir. Ternyata setelah dibersihkan, aku tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana kondisi Lela saat ini.
Wajah putihnya sekarang memar, ada beberapa darah beku di bagian pipinya. Aku memejamkan mata mengingat semua penderitaan Lela tadi. Setelah aku merasa puas mencium wajah Lela, aku langsung keluar karena kata polisi ada yang ingin bertemu. Selamat malam, Bu. Ini pemilik hotel sekaligus gudang tempat anak ibu disekap, ujar kepala polisi padaku. Aku hanya mengangguk sambil sedikit tersenyum pada laki-laki di depanku ini. Selamat malam, Bu. Kami turut berduka cita atas kejadian yang menimpa anak ibu, ujar laki-laki itu sambil menyodorkan tangannya padaku. Aku segera menyambut uluran tangannya dengan sedikit menunduk. Dia masih sangat muda, jika aku bisa menebak dia seumuran dengan Arman. Wajahnya sangat teduh dan berwibawa. Dari penjelasan polisi, dia adalah pemilik hotel besar yang ada di kota ini, juga pemilik gudang tempat Lela disekap. Mungkin inilah sebabnya kenapa polisi juga meminta keterangan padanya. Saat ini kami sudah duduk di dalam ruangan khusus yang di rumah sakit. Polisi juga menjelaskan bagaimana kejadian yang sebenarnya terjadi. Aku juga sedikit banyak bercerita sesuai dengan kejadian yang ada. Ada juga dokter yang menangani Lela. Dia juga menjelaskan secara rinci bagaimana kondisi Lela saat ini. Oh iya, Pak Putra. Memangnya gudang itu sudah kosong dan tidak terpakai lagi? Tanya polisi tersebut pada laki-laki pemilik gudang. Tidak, Pak. Gudang itu bekas tempat penyimpanan barang-barang hotel dulunya. Tapi semenjak hotel diperluas, gudang itu jadi tidak terpakai. Jelas laki-laki itu lugas. Kalau begitu, gudang itu dikunci ya? Kira-kira Bapak tahu kenapa para penculik sampai bisa masuk ke dalam gudang itu? Tanya polisi lagi yang membuat kami semua melihat ke arah laki-laki itu. Saya sebenarnya tidak begitu tahu masalah hotel, Pak. Karena sebenarnya yang memegang kendali itu kakek saya. Kebetulan saya yang kesini karena kakek saya sedang ada urusan sebentar. Jawabnya menjelaskan. Kami semua hanya mengangguk-angguk mengerti. Sekarang kakek Anda di mana? Tanya polisi itu lagi. Dia sedang dalam perjalanan ke sini, Pak. Mungkin sebentar lagi akan sampai. Jawabnya lagi yang membuat kami harus menunggu. Aku menunggu dengan gelisah, tetapi jika terbukti mereka ada yang bersengkokol dengan penculik itu, aku tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Lela sudah sangat menderita, jadi aku tidak boleh tinggal diam. Sebentar, Pak, kakek saya sudah datang di depan. Saya jemput dulu, ucapnya ketika baru saja menerima telepon dari seseorang. Kami semua masih menunggu di dalam ruangan tadi, sedangkan pria itu keluar menjemput kakeknya. Klak! Pintu terbuka lebar. Kemudian laki-laki tadi masuk dengan seorang laki-laki tua yang sangat aku kenal. Laki-laki yang masih bugar di usianya yang sudah senja. Laki-laki itu ayah.